Bab 1436. Menangkap orang di tanah leluhur. Guru, bagaimana aku harus menilai identitasnya dengan pencapaian yang seperti ini? Paman Rui berkata dengan semangat ketika dia memikirkan sesuatu. Pada saat itu, 2 cahaya ungu dan 1 cahaya emas Edward Kin dianugerahi token tingkat tertinggi. Jadi 3 cahaya emas Eric Kin bagaimanapun juga harus memiliki status yang lebih tinggi daripada Edward Kin kan. Tapi di atas status tertinggi, ada apa lagi? Diakui oleh leluhur tingkat tertinggi, sesuai aturan tanah leluhur, harus diberikan token tua, segera masukkan kategori diskusi penerus Kaisar Qin, bergabung dengan perkumpulan para tetua, dan memiliki otoritas tertinggi dari keluarga Qin, semuanya terbuka untuknya. Orang tua itu juga menarik napas dalam-dalam, pikirannya sangat rumit. Ini adalah penghormatan keluarga Qin untuk jenius tertinggi. Setiap keluarga memiliki banyak contoh murid jenius yang memberontak terhadap keluarga karena asal-usul mereka yang sederhana, dan akhirnya membuat keluarganya menyesal. Hanya keluarga Qin yang hampir tidak ada, karena meskipun keluarga Qin dingin dan ketat, tapi juga paling menghargai bakat, dan bahkan dapat mentolerir kesalahan yang pernah dilakukan oleh seorang jenius. Tetua. Kakak keempat baru saja masuk keluarga, dia tidak hanya memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris, tapi juga bisa bergabung dengan perkumpulan para tetua. Nana Qin juga terkejut setelah mendengar ini. Perkumpulan para tetua keluarga Qin adalah inti dari hak atas keluarga Qin, jika dijumlahkan hanya ada puluhan orang. Kakak keempat kali ini ikut penilaian karena kesalahan, dan statusnya bahkan lebih tinggi daripada kakak tertua. Tapi semua ini belum dapat diputuskan. Kemudian, lelaki tua itu melambaikan tangannya. Cahaya keemasan di aula penilaian perlahan menghilang. Tuan, apa maksudmu? Paman Rui bertanya dengan bingung. Ini bukan waktunya untuk mengumumkannya, pergi periksa dulu, lihat kondisi artefak leluhur, apakah Eric Qin telah curang, Del. Tunggu sampai semuanya dikonfirmasi, baru diumumkan. Ngomong-ngomong, kalian juga tidak boleh mengatakannya. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam, dengan wajah serius menatap Nana Qin dan pria paruh baya itu. Hasil ini terlalu mengejutkan, bahkan jika para tetua keluarga Qin yang telah hidup selama ribuan tahun tahu, mereka akan terkejut dan langsung menerobos masuk. Dan semakin banyak hal seperti itu, semakin tidak boleh ceroboh. Harus diperiksa dengan cermat untuk memastikan bahwa itu memang benar. Jika tidak akan mengira bahwa memang jenius telah lahir, dan pada akhirnya malah menemukan bahwa ada yang tidak beres, maka keluarga Qin akan menjadi lelucon besar. Beberapa orang mengangguk, dan mengetahui keseriusan kejadian ini. Penilaian ketiga berakhir, Eric Qin dan Obed Qin dikirim kembali ke aula penilaian. Formasi sekitar berangsur-angsur padam, dan kembali ke keadaan semula. Orang tua, Paman Rui dan yang lainnya bergegas masuk dengan tidak sabar. Paman Rui dan Nana Qin pergi menemui Eric Qin, dan pria paruh baya itu buru-buru menarik Obed Qin ke sisinya. Ayah, kamu kenapa? Melihat wajah pria paruh baya itu memerah, Obed Qin yang tidak tahu apa-apa tentang itu, sedikit merasa bingung. Meskipun pencapaiannya cukup bagus, dia tidak perlu terlalu bersemangat. Tidak apa-apa, ngomong-ngomong Obed Qin, apa kamu menemukan sesuatu yang istimewa di dalam? Pria paruh baya menahan kegembiraannya dan bertanya. Pencapaian akhir Obed Qin memang bagus, jika sebelumnya, dia mungkin senang, tetapi dibandingkan dengan Eric Qin, sekarang dia sama sekali tidak bersemangat lagi. Sesuatu yang istimewa. Kalau begitu aku akan mengatakan tentang saudara Qin ini. Obed Qin tersenyum dan menunjuk Eric Qin yang berada di kejauhan. Keduanya bertarung berdampingan di dalam, dan sangat akrab. Sudut mulut pria paruh baya itu bergerak-gerak beberapa kali, dia sangat ingin menamparkan putranya, pihak lain mungkin akan menggantikan Kaisar Qin,
dasar anak brengsek, berani memanggilnya dengan tidak sopan. Ada apa dengan saudara ini? Dia dengan enggan memaksakan senyum. Dia terlalu kuat. Obedkin memberikan gambaran kasar tentang apa yang terjadi di dalamnya, dan pria paruh baya itu menjadi lebih yakin setelah mendengarnya. Ngomong-ngomong, apakah kalian yang di luar tidak merasakan cahaya leluhur? Tanya Obedkin dengan linglung. Ada, jangan beritahu siapapun tentang ini dulu, lupakan, kamu akan pulang bersamaku, dan istirahat selama seminggu. Pria paruh baya itu menarik Obedkin dan pergi. Masalah ini mungkin akan menjadi masalah besar, pulang dan cari penatua keturunan ketiga untuk melaporkan. Aku belum berpamitan dengan saudara Qin. Obedkin berkata tak berdaya. Kelak masih akan ada kesempatan, kata pria paruh baya itu. Bayangkan di masa depan, jika Erik Qin menjadi Kaisar Qin, dan kamu hanya orang biasa, akan ada banyak kesempatan untuk berlutut. Apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Di sisi lain, Pak Tua dan Paman Rui mengajukan beberapa pertanyaan kepada Erik Qin, kemudian memulai formasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan memasuki ruang leluhur. Erik Qin sedikit bingung. Kak, pencapaianmu sangat bagus, mereka ingin memeriksanya, hiraukan mereka, ayo kita pergi. Nana Qin juga memiliki ekspresi yang aneh, dia ragu-ragu dan tidak mengatakan apa-apa, meskipun sangat percaya pada Erik Qin, jika memang ada masalah dengan leluhur, dan mengatakan kabar baik sekarang, malah akan membuat kakak keempat kecewa nantinya. Tapi mereka membuat kesalahan dalam item penilaian, jadi haruskah penilaian garis keturunan dilakukan? Tanya Erik Qin. Kamu dapat melakukan penilaian bakat ini, itu sudah berarti darah keluarga Qin, jika tidak leluhur tidak akan membiarkanmu masuk sama sekali. Nana Qin tersenyum. Singkatnya, token ini akan dibawakan oleh Paman Rui dalam beberapa hari, ayo kita pulang dulu. Erik Qin juga mengangguk, setelah menghabiskan waktu yang lama, sudah waktunya untuk pulang. Dan tepat ketika keduanya baru saja keluar dari tanah leluhur ini. Di langit, serangkaian kilauan yang mengejutkan berterbangan, dan langsung menuju ke arah mereka. Kemudian, seorang orang tua dengan rambut abu-abu tiba-tiba mendarat di depan Erik Qin menatapnya dengan ekspresi dingin. Paman kedua. Nana Qin juga sedikit terkejut saat melihat orang-orang tersebut di sini. Bagaimana Filbert Qin yang mengelola aula penegakan hukum keluarga Qin bisa datang ke sini hari ini? Nana Qin, orang di sebelahmu, adalah Erik Qin kan? Filbert Qin melihat Erik Qin, dalam hatinya yakin, bahwa orang inilah yang melukai tuan muda klan Barbarian Blood. Dia kakak keempatku, ada apa? Tanya Nana Qin. Tangkap dia dan bawa ke aula penegakan hukum. Filbert Qin tidak menjelaskan, dan langsung memberikan isyarat dengan tangannya. Tiba-tiba beberapa anggota dari aula penegakan hukum berjalan keluar, tanpa berkata, dan menangkap Erik Qin. Apa yang kalian lakukan? Kakak keempatku melakukan kesalahan apa? Nana Qin terkejut, dan berhenti di depan orang-orang ini. Nana Qin, aula penegakan hukum, tidak perlu menjelaskannya padamu, minggir. Pria itu berteriak dingin. Jika kalian tidak memberitahu alasannya, jangan pernah berpikir untuk bisa menangkap kakakku. Nana Qin menggertakkan giginya, tiba-tiba mencabut pedang panjangnya, pedang itu memancarkan kilauan, dan kemudian beberapa anggota mundur. Aula penegakan hukum adalah tempat apa, orang baik pergi ke sana juga akan dikuliti, sekarang keturunan pertama orang-orang mereka tidak ada, kakak tertua juga tidak datang, Nana Qin tidak mungkin melihat Erik Qin dibawa pergi oleh orang keturunan kedua. Nana Qin, kamu memprovokasi aula penegakan hukum, tangkap dia juga. Filbert Qin mendengus dingin. Beberapa orang yang mendapatkan perintah, pemimpin itu mengulurkan tangannya dan meraihnya, sebuah reiki berubah menjadi telapak tangan raksasa, dan memukul pedang panjang Nana Qin. Nana Qin tidak sekuat lawan,
dan pedang jatuh, dia juga terpental ke belakang. Tangkap kedua orang itu. Pria itu berteriak dengan keras, ketika orang-orang dari aula penegakan hukum bergegas menuju Nanakin dan Erikin. Tanpa menjelaskan apa-apa tetapi ingin menangkap orang. Erikin mengerutkan kening. Dengan pedang Kingtong di tangan, cahaya pedang beredar di langit, seperti galaksi yang berputar mundur. Orang-orang dari aula penegakan hukum ini semuanya mundur oleh cahaya pedang. Bersambung.